Baik, kita mulai. Ininya sudah terlihat ya, share screen-nya. Sudah terlihat belum? Udah, Pak. Enggak, Pak. Ya, oke. Jadi di pertemuan ini kita, saya ulang sedikit, konsep sustainable design itu menawarkan penyeimbangan antara pemeliharaan kelestarian lingkungan alam dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin berkembang di masa depan. Jadi bagaimana caranya sumber daya yang ada di bumi ini kan terbatas ya. Ada yang bisa memang diperbaharui, ada yang tidak. Kemudian sustainable diartikan oleh World Commission of Environment and Development tahun 87 sebagai suatu pemenuhan kebutuhan pada saat sekarang tanpa merugikan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jadi jangan sampai konsepnya tuh kita ngabisin sumber daya yang ada sekarang, nanti manusia-manusia termasuk anak cucu kita sudah kehabisan. 3 hal yang menjadi tujuan dari konsep yang ingin dicapai adalah meminimalkan konsumsi bahan dan energi, terutama bahan dan energi yang tidak bisa diperbaharui. Kemudian mencegah efek negatif pada daya dukung lingkungan dan lingkungan itu sendiri. Nah, contohnya kalau di arsitektur kan termasuk efek negatif lingkungan tuh begini. Sungai itu kan mengalir dari hulu ke hilir ya. Tiba-tiba di hilir tuh sungai air keruh. Gitu. Itu adalah dampak lingkungan yang sebenarnya dia terima bukan salahnya dia. Ketika dirunut di atas, oh ternyata ada di area perbukitan, misalkan di Dago Resort, itu sedang dibangun perumahan. Gitu. Nah, ketika dibangun perumahan, itu memang tidak menyinggung sungai. Gitu. Sungai mungkin berjarak beberapa puluh atau ratus meter, tapi ketika pembangunan dan hujan, kerukan-kerukan air itu akan otomatis mengalir ke sungai dan membuat sungai keruh. Nah, itu adalah bagaimana konsep efek negatif pada lingkungan dan daya tahan lingkungan. Daya tahannya apa? Ketika rumah banyak dibangun, otomatis tanah yang menjadi serapan air hujan akan berkurang. Nanti akan jadi longsor atau malah kekurangan air. Yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan manusia. Nah, jangan sampai prinsip sustainable ini karena kita sayang kita kurangi gitu, tapi kita mencari jalan yang lain. Kebutuhan tetap harus terpenuhi, baik dari sisi energinya, baik dari sisi ruangnya atau arsitekturnya. Nah, bahasan hari ini kita akan fokus pada 6 faktor potensial pemilihan bahan, kemudian 3 fase material bangunan, dan standar-standar pengukuran ramah lingkungan. Jadi, parameternya apa sih ketika sebuah bangunan itu dibilang sustainable, baik silver, atau bronze, atau gold, atau platinum. Pengetahuan ini akan bermanfaat ketika kita mendesain. Oh maaf, ininya nggak muncul. Apanya? Share screen-nya. Oh, sebentar ya, saya stop dulu. Sekarang sudah muncul? Sudah. Oke, munculnya apa tulisannya? Takutnya nggak. Nah, ini pembahasan 6 faktor potensial pemilihan bahan. Oke, kita lanjutkan.
Nah, ketika kita akan membuat sebuah karya arsitektur atau desain interior, ada 6 faktor potensial pemilihan material bangunan untuk menilai performa material tersebut, gitu ya. Ini nanti 6 faktor ini akan menjadi pertimbangan ketika kita mendesain dengan konsep sustainable design. Jadi sustainable design itu bisa menjadi sebuah konsep dalam perancangan, sehingga ketika kita memutuskan bentuk, warna, material, dan lain-lain, sistem pencahayaan dan penghawaan, itu akan memakai parameter ini. Gitu. Yang pertama adalah faktor umum atau tapak. Ya. Jadi, ternyata tapak atau di mana lokasi bangunan itu berdiri, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Lokasi, dalam kurung material dan proyek, jarak produksi material ke proyek, kemudian ketiga, ketersediaan material, pemilihan pengguna bangunan, pengalaman, kreativitas, jenis material, layout tapak. Nah, jadi maksudnya begini, kita bahas dulu segini ya. Kenapa material itu berpengaruh dengan tapak? Mungkin saya lupa sempat saya singgung minggu kemarin. Jadi ketika kita ambil sebuah desain, kita harus pikirkan materialnya kan ketika mendesain itu. Jenisnya, kemudian karakternya, dan manufakturingnya. Misalkan contoh, ketika kalian mendesain sebuah interior, kita langsung kaitkan ke interior, akan memilih material cat, atau memilih material wallpaper atau finishing ya, untuk sebuah dinding. Ada 3 opsi. Yang satu, cat, harganya 10.000, buatan China. Yang B, harganya 15.000, buatan Indonesia. Tapi pabriknya misalkan di Sumatera. Yang C, harga catnya 16.000, paling mahal. Tapi diproduksinya di Bandung, ketika memang proyeknya di Bandung. Nah, sebagai seorang desainer yang berpikiran sustainable, kita tidak bisa langsung, pilih yang paling murah. Ini ABC ini kualitasnya sama ya, kualitas catnya sama, ketahanan catnya sama, gitu. Polusi baunya sama, itu kan cat. Ketika kita sebagai desainer atau kontraktor yang menentukan material cat, kita tidak bisa langsung pilih, ambil dari China yang harganya 10.000, lebih murah. Ya. Tapi kita bisa kalkulasi. Pertama ya memang kalkulasi dari biaya angkut. Ya. Ketika biaya angkut mungkin dikalkulasi akan selisihnya lebih sedikit, tapi lebih pasti murah yang China. Tapi ada faktor kedua yang membebani kita sebagai seorang desainer, bagaimana cat ini didistribusikan. Gitu. Ya. Ketika cat dari Cina dan cat dari Bandung, transportasinya pasti lebih jauh dari China gitu ya. Bentar, lagi gatal untuk tenggorokan.
Ketika transportasinya lebih jauh, otomatis akan memakai bahan bakar yang banyak. Ketika memakai bahan bakar yang banyak, otomatis lebih banyak memakai energi. Nah, ketika lebih banyak energi yang dipakai, otomatis karbonnya akan lebih banyak. Karbon residunya akan lebih banyak, energi yang terbuangnya akan lebih banyak. Selain waktu ya. Selain waktu. Kalau dari Bandung beli jetnya besok langsung datang. Kalau dari Cina harus tunggu misalkan 2 minggu gitu ya. Itu akan mempengaruhi juga produksi. Bentar ya, saya minum dulu. Aduh. Nah, itu baru dari satu sampel material. Dalam bangunan itu kan materialnya banyak. Jenisnya bisa lebih dari 10. Ketika dikalkulasikan kan, itu akan sangat berpengaruh terhadap karbon yang kita hasilkan sebagai seorang desainer terhadap sebuah karya. Jadi, kenapa faktor tapak ini dikaitkan dengan material, ya, produksi material, ketersediaan itu, kreativitas dan jenis material. Nah, ketika jenis material, gitu, kalian akan mempergunakan lantai keramik, misalnya. Lantai keramiknya lokal. Yang pilihan keduanya akan memakai material kayu, ya. Nah, pertama, apa pengaruhnya pemilihan material lantai keramik dan kayu terhadap tapak? Harus diperhatikan apakah material tersebut pertama jelas dipergunakan di indoor atau outdoor. Yang kedua, apakah material tersebut terkena paparan sinar matahari langsung atau tidak. Kemudian unsur kelembaban dari tapak atau dari lokasi itu kan berbeda ya. Jadi ketika kita memilih materialnya, ya sudah kita milih materialnya lantai deh, lantainya keramik. Nah, belum tentu sesuai juga gitu ya. Atau kayu belum tentu sesuai juga. Jadi ada beberapa faktor yang akan menimbulkan tersebut. Sama ketika kita memilih jenis kaca untuk jendela. Biar menghemat, kita memakai jendela yang tanpa laminasi kaca film gitu. Otomatis kan dengan cahaya yang berlebih akan masuk ke dalam ruangan panas. Ketika panas kita membutuhkan energi lain, harus menyalakan AC atau malah menambahkan tirai. Tapi ketika kita memilih materialnya dengan material yang laminasi dengan kaca film, otomatis reduksi panasnya akan sangat berkurang sehingga ruangan lebih adem, malah mungkin nggak butuh AC. Nah, itu contoh-contoh bagaimana sebuah tapak dengan material akan sangat berpengaruh. Kemudian yang bawahnya layout tapak, bentang alam, kondisi sekitar, sistem informasi geografis, akses menuju tapak, struktur bangunan. Nah, ini juga berpengaruh ya. Jadi ketika layout tapak, ketika melayout atau membuat tatanan ruang itu kan pasti memperhatikan arah mata angin dan lain-lain ya. Jangan sampai desain kita malah menangkap matahari sore yang panas. Nah, itu kan otomatis kita tidak berwawasan lingkungan. Kemudian geografis jelas tadi bersinggungan dengan arah angin, mata angin dan lain-lain. Kemudian struktur bangunan juga penting gitu. Bagaimana ketika kita mengajukan AMDAL,
atau izin bangunan itu kan, bangunan itu ada peruntukannya ya. Apakah bangunan itu untuk rumah tinggal, perkantoran, dan lain-lain, izinnya akan berbeda. Di daerah lingkungan atau perumahan, kita itu nggak bisa bikin sekolah, nggak bisa boleh bikin bangunan misalkan lebih dari 3 lantai. Nah, jadi faktor struktur bangunan akan berpengaruh juga. Kemudian akses terhadap tapak, nah ini penting juga ya. Jadi tiba-tiba kalian bikin rumah di puncak bukit yang belum ada jalannya gitu. Otomatis kan harus bikin jalan baru. Ketika bikin jalan baru, ya harus ada energi lain, harus beli aspal dan lain-lain, sehingga memang akan berpengaruh terhadap ketika kita berkonsep sustainable design. Yang kedua adalah yang perlu diperhatikan adalah faktor lingkungan dan atau kesehatan. Kesesuaian dengan lingkungan, pencegahan terbuangnya material atau sampah material, keselamatan dan kesehatan pengguna, gangguan habitat, tingkat penanganan pestisida, iklim, dampak terhadap lingkungan secara total. Nah, faktor-faktor ini sebenarnya kan bukan hanya mengikat ke sisi desain, arsitektur, dan interior ya. Jadi 6 faktor ini ke semua lini. Ke semua lini yang memang manusia budidayakan ya, baik apakah perkebunan atau pertanian atau faktor lainnya. Nah, kalau dari sisi interior ya tadi, misalkan kita bicara kesesuaian lingkungan. Apakah kita mendesain bentuk bangunan, bentuk atap, atau ruangan sesuai nggak dengan keadaan lingkungannya? Lingkungannya misalkan vegetasinya adalah tanaman-tanaman yang rendah ilalang gitu. Kita bikin bukaan-bukaan yang besar, otomatis kan pertama ya sinar matahari akan bebas masuk. Kedua, mungkin kalau ada polusi suara dan lain-lain tidak terhalang dan akan langsung masuk ke dalam rumah. Apalagi ketika posisi lingkungannya berada di pinggir jalan raya. Nah, makanya kalau kita jalan-jalan ke jalan yang gede terus lingkungannya adalah masih berupa perumahan kayak di Cipaganti, itu banyak pagarnya berupa tanaman hidup. Karena vegetasi itu akan menyerap suara dari luar. Keselamatan dan kesehatan pengguna. Nah, dalam faktor lingkungan juga penting ya. Jadi ketika memilih material, balik lagi contohnya cat itu yang ada odor atau baunya mengandung toksik. Yang baunya mungkin baru sebulan hilang, bikin orang ketika masuk atau pindah ke ruangan tersebut masih kecium gitu. Nah, tapi ada satu cat yang harganya mungkin beda 1.000-2.000, tapi dia toksitasnya lebih kecil gitu. Racunnya lebih kecil, baunya tidak terlalu menyengat, 2-3 hari sudah hilang. Nah, itu juga ketika kita memilih materialnya. Kemudian gangguan habitat. Nah, jelas ya, gangguan habitat itu ya termasuk dari hewan, termasuk dari iklim ya. Kemudian tingkat penanganan pestisida ya mungkin lebih terkait dengan kalau di arsitektur interior mungkin tidak terlalu berhubungan. Iklim akan sangat berhubungan, dampak terhadap lingkungan secara total akan berhubungan. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor biaya atau ekonomi. Ya. Pertama yang perlu dipertimbangkan adalah siklus biaya yang ditimbulkan selama material dapat digunakan. Nah, minggu kemarin saya bahas semua yang akan kita buat itu suatu saat akan menjadi sampah, termasuk furnitur, termasuk desain interior, termasuk bangunan.
Nah, jadi ketika kita berpikir merancang, seorang sustainable designer akan berpikir ini yang bahannya yang akan kita pakai berapa lama sih tahannya gitu. Kemudian butuh perawatan yang banyak atau enggak. Nah, itu jadi bahan pertimbangan. Kemudian energi yang terkandung di dalam material. Nah, jadi ya mungkin energi itu ada simpanan energi negatifnya seperti saya memakai kayu yang murah aja deh, tapi ternyata ada ada bau atau ada sesuatu yang kurang nyaman. Kemudian status ekonomi. Nah, status ekonomi ini jadi pertimbangan juga ketika kita berpikiran bahwa ada faktor lingkungan atau biaya yang harus kita akomodir. Faktor ekonomi ini tidak hanya menyangkut ke klien atau pemilik yang akan membangun, gitu. Tapi bagaimana ketika kita merancang kita bisa memberdayakan lingkungan. Gitu. Contoh misalkan ada arsitek namanya Eko Prawoto, dia ngebangun sebuah rumah gitu. Rumahnya Butet Kertarajasa. Dia memanfaatkan material-material yang diproduksi warga setempat gitu. Jadi warga setempatnya bikin misalkan kusen, bikin pintu, bikin lantai, ya kita beli dari mereka gitu. Kita beli mereka. Jadi pertama transportasinya juga nggak mahal secara ekonomi, kemudian tidak menimbulkan runutan karbon ya dalam transportasinya, juga memberdayakan lingkungan. Jadi orang-orang sekitar itu juga terdampak dengan baik ya. Kemudian keterjangkauan, biaya tenaga kerja, efisiensi energi. Nah, biaya tenaga kerja ini kan berpengaruh juga ya. Jadi kalau membuat sebuah bangunan itu kan ada durasi kerja yang kadang-kadang saya juga sering ngalamin materialnya belum datang, jadi si tukang tuh nganggur. Nah itu otomatis tukang tetap masuk ngerjakan yang lain, biaya kerja akan bertambah, termasuk efisiensi energi. Lalu yang keempat adalah faktor indera atau sensorial. Penampilan, tekstur, warna, suhu, akustik, bau, ketipisan, kekasaran, kehalusan. Nah, ini juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan ketika kita mendesain dengan wawasan sustainable. Kenapa penampilan penting? Kenapa tekstur, warna, suhu? Ya, kita bicara penampilan deh. Kita pengen penampilan rumahnya tadi ya kaca semua gitu, biar kelihatan modern. Seperti rumah-rumahnya Bauhaus gitu. Dibikin atapnya rata gitu. Kita patokannya itu saja tapi tanpa memperhatikan lingkungan, curah hujan, suhu dan lain yang akan menimbulkan glare, akan menimbulkan bocor. Nah, itu penting. Kemudian tekstur. Nah, tekstur juga kan akan berpengaruh ketika kita memilih material. Mana sih lantai yang harus memiliki tekstur, mana sih lantai yang harus licin. Warna, nah warna akan berpengaruh juga ya. Jadi warna itu kan menyerap cahaya. Ketika warna yang lebih gelap, termasuk hitam, itu akan menyerap cahaya sehingga akan membutuhkan energi lampu yang lebih banyak. Berbeda dengan warna putih. Nah itu jadi pertimbangan juga kita memilih warna. Suhu ya jelas ya, bagaimana kita membuat ventilasi silang sehingga suhu dalam ruangan menjadi baik. Akustik itu bagaimana suara dari dalam tidak tembus keluar ya, seperti kita lagi misalkan bising, ada masak atau karaokean dalam rumah tidak mengganggu tetangga. Atau dari luar ke dalam, dari kendaraan ya, dari hiruk pikuk di luar itu tidak mengganggu ke dalam. Bau ya termasuk dari material, ketipisan, kekasaran, kehalusan.
Nah, ketipisan atau ketebalan juga pengaruh ya. Jadi bikin rak biar lebih murah, tipis-tipis raknya, tapi durability-nya tidak sesuai sehingga memang ya ujung-ujungnya bikin mahal juga. Kemudian yang keenam. Kelima atau keenam yang faktor sosial. Kelima. Ini 1, 2, 3, 4, 5 berarti ya. Faktor sosial yang kelima. Kesesuaian dengan budaya dan estetika menurut budaya, identitas komunal dan keadaan sekeliling, implikasi budaya terhadap material, struktur keluarga, pandangan pemilik, pengetahuan, perancangan daerah, lokasi. Nah, ini lebih ke hubungan-hubungan ketika kita mendesain, lebih ke norma atau etika ya. Misalkan kesesuaian dengan budaya, estetika, lingkungan gitu. Kalian merancang atau merenovasi toko di area Braga, Jalan Braga. Dan kita kenal Jalan Braga itu adalah lingkungan heritage gitu. Yang bangunannya sudah diatur oleh Pemda, fasadnya nggak boleh dirubah. Nah, kita sebagai desainer harus paham juga. Tiba-tiba kita kasih materialnya yang super modern atau high end sehingga bangunannya keluar dari estetika lingkungannya, itu juga sesuatu yang harus menjadi pertimbangan. Bagaimana sustainable itu kan tidak hanya mungkin secara energi atau secara yang terbarukan saja, tetapi bagaimana kita bisa meneruskan warisan-warisan atau istilahnya artefak yang tetap serasi gitu. Ketika kita mengawali misalkan satu artefak di Jalan Braga, kita robohkan bangun dengan bangunan baru, suatu saat akan lingkungan tersebut akan berubah. Yang keenam adalah faktor teknis ya. Poinnya, kemampuan digunakan kembali, ya reuse atau recycle. Kemampuan untuk dibongkar, dipindah, direposisi, kemudian dipasang kembali. Apakah furniturnya ketika pindah rumah bisa dipindahkan, atau dia built-in tapi tetap bisa knockdown, itu menjadi pertimbangan kan, baik dari sisi biaya, material, konstruksi, sehingga tidak boros ya. Kemudian tingkat perawatan, mudah dirawat, kemampuan untuk mengakomodasi pergerakan, keahlian teknis yang dibutuhkan untuk pengaplikasian, perbaikan material, ketahanan terhadap api, panas, air, goresan, cuaca, bahan kimia, ya, berat dan massa material, kekuatan dan ketahanan. Jadi ketika memilih material untuk sustainable design, poin-poin ini menjadi pertimbangan. Mungkin ini kan poinnya banyak ya dari 6 faktor ini. Kita tidak harus penuhi semuanya ya. Akan sulit, akhirnya mendesainnya repot. Tapi bisa dipertimbangkan beberapa poin tersebut dari ke-6 poin, tetap bisa memenuhi karakter sustainable dalam desain. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Berarti Pak, kalau seorang desainer ngerti ya sama sustainable ini, kalau misal ada klien yang minta pakai AC, tapi kan AC itu apa sih dampak sama lingkungannya tuh gak kurang bagus gitu. Itu bisa dipertimbangkan lagi ya Pak? Iya, tapi jadi pertimbangannya kan pertama lingkungannya ya. Kalau memang klien minta AC tapi lingkungannya panas ya kita turutin gitu kan.
Kalau klien minta AC tapi bangunannya di resort di hutan pinus, kita akan pertimbangkan, kita akan edukasi gitu. Edukasinya gimana? Kita akan mendesain Bapak Ibu dengan cross ventilation yang nggak butuh gitu. Ya, jadi kita sebagai seorang desainer harus mengedukasi juga mereka, anggaplah nggak tahu gitu. Akhirnya mereka bisa memahami, jadi bukan menggurui gitu. Kita kan bukan menggurui. Mereka bisa memahami, oh iya, nggak butuh AC dong, berarti saya nggak harus keluarin duit beli AC. Saya nggak harus bayar listrik tiap bulan untuk AC. Nah, akhirnya kan mereka bisa paham dan mengerti, oh ada expenses yang nggak harus dikeluarkan, juga berdampak lingkungannya baik. Jadi harus memang begitu. Jadi kita harus paham dulu sebagai desainer. Kalau misalkan ruangannya di kota Bandung, kadang-kadang butuh AC, kadang-kadang butuh enggak. Nah, bisa jadi pertimbangan. Oh ya, kita akan pasangkan AC di ruangan Bapak Ibu, tapi AC ini mungkin sangat jarang dipergunakan gitu. Karena saya sudah mendesain dengan potensi sirkulasi udara yang baik, sehingga suhu akan tetap nyaman di dalam ruangan. Nah, jadi tetap ada win-win solution. Si kliennya ya tetap ya, oke lah, saya mau pakai AC gitu. Tapi pas dalam praktiknya kan AC tersebut nggak selalu nyala, sehingga misalkan ruangan tetap adem, 30 derajat itu udah cukup nyaman ya untuk orang kan. Standar orang itu kan 35. 30 derajat itu udah nyaman, sehingga secara prinsip kita tetap melaksanakan sustainable design gitu ya, Dewi ya. Baik, Pak. Kita lanjutkan. Ada 3 fase material bangunan, 3 fase tahap life cycle dalam perkembangan suatu material, yang ujung-ujungnya waste. Ada pre-building fase, ada building fase atau saat membangun, ada post-building fase. Nah, jadi ketika kita akan mendesain itu bukan hanya memikirkan satu poin ini aja, praknya gitu ya. Tapi ketika dibangun dan setelah bangunan tersebut beroperasional, jangan sampai 2 poin pre-buildingnya baik, tapi pas operasionalnya cost-nya gede, energinya gede gitu. Ya. Contohnya begini, pre-building fase adalah posisi manufacturing gitu. Contohnya tadi ya, ketika memilih material, kemudian proses perakitannya bagaimana, packagingnya bagaimana, pengirimannya bagaimana, apakah material tersebut diambil dari jauh atau material tersebut malah memakai material-material yang memang daur ulang tapi menimbulkan lama-lama racun yang tidak baik untuk penggunanya. Nah, ini pre-building fase ini termasuk ketika kita akan merancang, itu diperhatikan dalam memilih material, memilih layout, tapak, dan lain-lain. Kemudian ketika proses membangunnya, nah, sisi konstruksinya tadi gitu. Misalkan kita ngebangunnya, ngegali pakai eskavator yang gede-gede gitu. Ya, karena pengen cepet. Tapi ketika memakai eskavator yang gede-gede ngegali, ada dampak misalkan bahwa eskavator ke situ akan merusak jalan. Ketika mengeruknya dengan itu akan mencemari, misalkan banyak buangan-buangan tanah yang nggak terkontrol sehingga jatuh ke sungai. Nah, oh ya udah, kita sebagai desainer pilih manual deh, misalkan digali dengan orang gitu, sehingga nggak akan menimbulkan jalan yang rusak, terkontrol ketika penggalian gitu.
tidak merusak habitat sekitar. Nah, ini ketika konstruksi. Instalasi sama ya. Jadi kita akan menginstalasi atau mengecor sebuah bangunan. Kita mau pakai mobil molen yang besar, tapi jalannya kecil gitu. Kemudian mobil molen yang besar itu akan menimbulkan gangguan terhadap lingkungan juga, tidak nyaman. Nah ini jadi kita ngecornya mungkin pakai ngecor molen yang kecil dan bertahap. Operation, maintenance sama ya. Jadi saya akan membuat sebuah furnitur lah ya, atau lantai cor. Lantai cor itu kan ada namanya bagisting ya, tiang-tiang penyangga coran kalau belum kering. Ada opsi yang kedua, nggak usah pakai bagisting, kita pakai namanya spandek ya. Jadi ditutup dulu spandek, kemudian dikasih besi, dicor. Jadi nggak usah ada penyangga-penyangga. Harganya mungkin jadinya dengan spandek daripada ditahan dengan kayu gitu. Dulu dan triplek lebih mahal sedikit. Tapi kita nggak akan buang-buang kayu penyangga, kita nggak akan buang-buang triplek yang sudah habis dipakai ketika kita akan mengecor sebuah bangunan. Nah, itu ketika ngebangun juga itu harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir, ketika bangunan itu ditempati gitu ya. Bagaimana bangunan tersebut bisa di-recycle atau di-reuse. Contoh begini, ketika kalian bangunannya akan memakai karpet, ya, biar lebih estetikanya bagus misalnya, dan nyaman gitu ketika dipakai. Nah, ada dua opsi kan ketika memilih karpet itu. Ada yang model karpet tuh, ada yang model gulungan, ya lebarnya 2 meter, panjangnya biasanya 50 meter ya satu gulung, tergantung merek. Ada yang model tile itu kotak-kotak kayak model keramik, ukurannya 60 cm atau 40. Nah, kalau kita berpikiran sustainable, kita akan memilih karpet yang model tile. Ya. Kenapa? Karena dalam posisi ketika itu akan di-recycle atau di-reuse, ketika rusak, ketika karpet gulungan kan repot ya. Pertama, mungkin ketika bocor, rusak, atau tertumpah susu, hanya satu titik, kita harus ganti semuanya. Tapi ketika memakai karpet tile, yang bagian tilenya saja yang rusak atau terkena bocor, kita tinggal angkat satu bagian, tinggal kita ganti dengan mudah. Atau ketika bicara tadi ya, reuse gitu. Nah, saya mau memakai material-material yang ketika sudah kita bosen gitu, itu masih bisa dijual, masih bisa dipakai orang lain. Jadi pemilihan material ketika pre-building, building pass, nah ini akan mempengaruhi post building. Jadi ujungnya waste-nya atau limbahnya akan sangat-sangat berkurang ketika bangunan tersebut kita bosen, tidak dipakai lagi, ya kan ruang itu orang 5-10 tahun akan bosen ya. Misalkan ketika kalian menentukan kapla sebuah lampu gantung, gayanya mungkin 5 tahun ke depan masih tren gitu, tapi setelah itu akan kelihatan kuno. Nah, orang kan pasti pengen ganti. Nah, si lampu gantung ini apakah bisa di-recycle? Tidak barangnya, atau di-reuse ketika diganti. Itu ya pertimbangannya. Ada beberapa institusi yang menghasilkan rekomendasi tentang konsep sustainable homes dan menggunakan hal ini sejak tahun 90-an.
Jadi ada dua. Yang pertama US Green Building Council atau kita singkat biasanya USGBC. Kemudian ada International Union Architect. Pengukuran dan standar arsitektur ramah lingkungan itu parameternya adalah LEED yang dikeluarkan oleh USGBC tadi ya, atau US Green Building Council. Yang saya sempat singgung minggu kemarin, Leadership in Energy and Environmental Design, dicetuskan oleh United States Green Building Council tahun 1998. Meskipun memang pemikiran awalnya sebelumnya ya. LEED ini digunakan untuk menilai sebuah bangunan atau lingkungan binaan, baik tahap pra-perancangan maupun sudah terbangun. Standar LED memberikan kemungkinan skor tertinggi 69. Di dalamnya diberikan 4 pergolongan sertifikasi ya. Kalau 26 sampai 32 namanya tersertifikasi, kalau 33 sampai 38 namanya silver, kalau gold itu 39 sampai 51 dan platinum itu 52 sampai 69. Jadi mentoknya 69 poinnya, nggak ada 70 gitu. Sistem penilaian LED ini menggolongkan 6 tipe proyek ya. Jadi nanti mungkin saya akan bahas di minggu depan poin-poin 6 proyek yang lebih ke desain interior ya. Ada LED untuk bangunan baru, ya. Ada LED untuk bangunan yang sudah terbangun. Ada LED untuk ruang interior komersil. Ada LED untuk core bangunan dan selubung bangunan. LED untuk rumah, LED untuk lingkungan perumahan, LED untuk sekolah, LED untuk bangunan perbelanjaan. Ya. Nah, jadi kenapa ada sub-subnya lagi? Karena memang parameternya berbeda gitu. Seperti untuk ruang interior komersil dan untuk rumah tinggal pasti akan berbeda. Nah, nanti mungkin saya akan ambil minggu depan salah satu contoh poin-poin detailnya dan tabel-tabelnya seperti apa ya untuk interior. Bangunan baru dan bangunan terbangun akan berbeda gitu ya. Nah, maksudnya bangunan baru itu bangunan ketika dalam mulai proses perencanaan sampai jadi itu poin penilaiannya akan lebih banyak ketika bangunan yang sudah terbangun. Kalau bangunan yang sudah terbangun, itu kan kita sudah gifted ya, bangunnya sudah ada, kita renovasi, kita perbaiki, apakah perbaikan dan renovasinya itu lebih buruk dalam konsep sustainable design atau lebih bagus gitu. Nah, nanti itu ada nilainya tersendiri. Beberapa parameter dalam LED untuk merating tingkat ramah lingkungan suatu bangunan. Ini ada parameternya ya. Jadi ini poin-poinnya. Poin-poin ini nanti masuk ke tabel parameter LED dan dipecah lagi ada beberapa sub-poinnya. Jadi poin-poin inilah yang nanti akan menghasilkan nilai apakah silver, platinum, gold. Nah, ini mungkin saya bahas selintas dulu. Saya akan jelaskan lebih lanjut nanti minggu depan, dan minggu depan mungkin kita sudah mulai latihan bagaimana bisa menilai. Nanti kalian harus cari salah satu sampel bangunan, kira-kira menghitung bangunan tersebut masuk sustainable design tingkat apa, gold, silver, platinum, atau cuma tersertifikasi saja. Nah, poin-poin tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ya, 8 apa 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Pertama adalah proses inovasi dan desain. Membahas metode desain, kandungan pengaruh kawasan regional dalam sistem penilaian. Nah, sebenarnya ini kan poin-poin ini sama kayak yang 6 poin di atas yang saya jelaskan tadi ya. Cuman ini lebih dirunutkan. Jadi proses inovasi dan desain itu bagaimana
ketika kita mendesain, apakah sudah dipikirkan belum sustainable-nya? Gitu. Ya. Proses dalam desainnya apakah kita sudah berwawasan lingkungan atau belum? Yang kedua, lokasi dan tautan, membahas penempatan dari rumah secara sosial dan lingkungan yang berdampak pada komunitas. Tadi dijelaskan contohnya, apakah bangunan yang kalian bangun ini memanfaatkan sumber daya manusia atau sumber daya produksi manufacturing lokal? Tidak, gitu ya. Kemudian pengelolaan tapak yang berkelanjutan atau sustainable sites, membahas penggunaan lahan dengan memperhatikan pencegahan dampak kepada tapak dan lingkungan sekitar. Kemudian ada efisiensi air, membahas praktek untuk menggunakan air secara efisien, baik di dalam rumah atau di luar rumah. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah desain, apakah boros air satu, ataukah kita mau justru bisa menghasilkan air sendiri, baik dari air hujan atau air tanah yang tidak terlalu kita porsir gitu ya. Kemudian energi dan atmosfer, membahas efisiensi energi dari segi desain selubung bangunan serta sistem pemanasan dan pendinginan. Nah, bagaimana selubung bangunan itu dinding ya, dinding dan kalau jendela itu dan pintu adalah bukaan. Nah, apakah dinding itu memakai dinding masif semua atau dinding kaca gitu? Dan pengaruhnya apa terhadap nanti ini ya, suhu di dalam bangunan atau pengaruh terhadap luar bangunannya. Kemudian material dan sumber daya, membahas efisiensi penggunaan material, pemilihan material, ramah lingkungan, serta mengurangi limbah pada saat produksi. Nah, jadi ketika mendesain itu kan, misalkan ketika kita membuat lemari, itu pasti ada sisa-sisa kayu yang terbuang. Nah, kalau desainnya sudah memperhitungkan, oh ternyata ukuran kayu triplek itu lebarnya 220 kali 120. Nah, kita bisa menghitung, ya udah ukuran desainnya segini deh, potongannya segini, sehingga waste-nya atau limbahnya, sisa-sisa potongannya tidak terlalu banyak. Nah, itu menjadi pertimbangan juga. Kemudian kualitas udara dalam ruangan, membahas peningkatan kualitas udara dan mengurangi polusi dan paparan polutan ya. Nah, ini berpengaruh juga apakah materialnya suatu saat akan menimbulkan odor atau ruangannya malah akan lembab dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, kesadaran dan pendidikan. Membahas pendidikan pemilik, penyewa, dan manajer bangunan mengenai operasional dan pemeliharaan. Nah, ini salah satu contohnya gini. Ketika kita masuk ke dalam sebuah bangunan, ini kan kadang-kadang ada tulisan ya. Matikan listrik ketika tidak dipakai. Tutup keran dengan baik ketika sudah melakukan. Nah, itu salah satu contoh kesadaran dan pendidikan. Jadi kalau ini mungkin bicara ke pengelolaan bangunan bertingkat kayak rumah susun ya atau apartemen. Biasanya kan ada perhimpunan penghuni yang menghayat pengelola. Nah, pengelola ini nanti akan memberikan edukasi ya. Bagaimana pemanfaatan energi, bagaimana tentang operasional bangunan sehingga bisa terciptakan kesadaran terhadap efisiensi energi dalam sebuah bangunan. Nah, nanti poin-poin ini saya akan jelaskan lebih banyak minggu depan. Hari ini capaiannya itu saja yang saya jelaskan, apa yang akan kita pelajarin dalam sustainable design dan apa parameternya. Nah, lalu di Indonesia itu sudah ada juga namanya Green Building Council Indonesia atau GBCI. Adalah lembaga mandiri non-government dan nirlaba non-profit, jadi bukan di bawah pemerintah, yang berkomitmen terhadap pendidikan masyarakat dalam menampilkan praktik terbaik lingkungan dan memfasilitasi transformasi industri bangunan global yang berkelanjutan. Nah, GSBC ini bukan hanya di arsitektur ya, tapi di semua lini yang ada di Indonesia. GSBC ini merupakan emerging member dari World Green Building Council, ya, jadi yang berpusat di Toronto, Kanada.
GBC saat ini beranggotakan 94 negara dan hanya memiliki satu GBC di setiap negara. Jadi setiap negara satu. GBC di Indonesia didirikan tahun 29. Ya, jadi ada jasa konstruksi, industri tekstil bangunan, institusi pendidikan, penelitian, asosiasi profesi, dan peduli lingkungan. Salah satu program GVC adalah menyelenggarakan kegiatan sertifikasi bangunan hijau yang berdasarkan perangkat penilaian Indonesia yang disebut Green SIP. Nah, jadi kalau tadi LED itu parameter yang diturunkan oleh US GBC atau dari Amerika dan diadopsi oleh GBC Indonesia dengan istilahnya adalah Green SIP Building atau bangunan hijau ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih dalam di minggu depan berdasarkan beberapa contoh bangunan yang sudah tersertifikasi oleh GBC ini. Jadi kita bisa melihat ada beberapa bangunan di Jakarta, di Surabaya gitu ya. Bukan hanya bangunan rumah tinggal, tapi bangunan bertingkat banyak juga ternyata bisa memanfaatkan, tidak harus selalu pakai AC dengan bukaan yang baik. Itu saja yang sampaikan hari ini. Mungkin ada yang didiskusikan kembali. Silahkan. Pak, berarti pada akhirnya kan emang bakal ujung-ujungnya bakal jadi US gitu ya. Ya. Dan tidak terhindarkan lah ya. Berarti ini emang upaya untuk memperlambat laju US-nya itu aja biar nggak terlalu numpuk gitu di satu waktu yang sama gitu. Ya, dalam satu hal memperlambat, dalam satu hal kita mencari alternatif. Ya. Mencari alternatif material-material terbarukan. Nanti akan saya jelaskan ada salah satu sesi apa saja sih material terbarukan itu. Jadi ternyata ada beberapa material yang memang bisa renewable. Selain reuse, selain recycle, selain reduce, ada renewable gitu. Nah, itu juga jadi ada 4 R sekarang dalam sustainable. Gitu kurang lebih, Rifki. Ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada mungkin cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi sore untuk pencahayaan. Pencahayaan minggu kemarin belum sempat kuliah ya karena saya terkendala. Nah, pencahayaan ini ya mungkin akan saya jelaskan di pencahayaan saja ya. Kalau begitu terima kasih. Selamat siang. Dan pencahayaan itu akan menyangkut juga sebenarnya bersinggungan dengan sustainable ya. Tapi sedikit, tapi lebih banyak di pencahayaan itu saya akan mempraktekkan teknik pencahayaan baik alami dan buatan ya. Jenis-jenis lampu, saya akan memperkenalkan jenis-jenis lampu, kemudian efek lampu terhadap ruang bagaimana dan lain-lain. Itu di pencahayaan. Untuk hari ini, untuk sustainable saya cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat siang.